Hai guys, salam sukses luar biasa. Selamat ketemu lagi dengan saya di channel Afgan Speaks. Sobat Afgan yang saya hormati, jadi dalam perhitungan ini saya mendetilkan ya unsur-unsur daripada nilai tambah karena untuk memberikan pembelajaran bahwa sebenarnya PPN itu adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah. Oleh sebab itu, pada saat menghitung unsur daripada harga jual berikutnya, saya deskripsikan nilai tambah itu secara rinci, yaitu meliputi biaya dan laba yang diharapkan, supaya teman-teman sekalian memahami konsep daripada PPN yang sudah saya jelaskan dalam video awal mengenai karakteristik daripada PPN ini. Nah, dalam praktek nanti sebenarnya PPNBM yang dibayar ini ya, PPNBM sebagai contoh yang ada di sini ya, PPNBM yang dibayar baik pada saat dia membayar PPN pertama kali dari pabrikan maupun pada saat dia membeli aksesoris dalam rangka untuk menambah ya nilai tambah daripada barang tersebut sehingga lebih memiliki nilai jual yang tinggi, maka dua-duanya saya rincikan, tetapi dalam praktek nanti sebenarnya ini akan menyatu sebagai harga perolehan daripada barang kena pajak tersebut ya, yaitu sedan. Karena memang sesuai dengan karakteristik PPNBM bahwa PPNBM tidak dapat dikreditkan. Jadi dari harga jual yang terbentuk sebesar harga jual yang terbentuk adalah sebesar 390 juta itu, maka teman-teman sekalian nanti akan dikenakan pajak pertambahan nilai 10% dan pajak pertambahan nilai saja ya. Pajak pertambahan nilai 10% karena atas barang tersebut tidak dijual oleh pabrikan barang mewah. Jadi ini perhitungan untuk PPN dan PPNBM di mata rantai selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan di pasal 9 ayat 4 PP 1 nomor 2012 yang juga merupakan mengambil alih daripada pasal 4 ayat 3 PP 143 tahun 2000, di sana juga ditegaskan bahwa DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP selain PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau selain PKP yang melakukan impor BKP yang tergolong mewah adalah termasuk PPNBM yang dikenakan atas perolehan atau atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut. Jadi sekali lagi bahwa PPNBM yang dikenakan di mata rantai pertama itu akan menyatu bersama dengan harga barang. Jadi ketentuan ini merupakan konsekuensi yuridis dari pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPN tahun 1984 yang menentukan bahwa PPNBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPN dan PPNBM yang dipungut. Inilah yang menimbulkan konsekuensi nanti PPNBM ini akan melekat sebagai cost ya, sebagai biaya menambah harga perolehan dari barang tersebut. Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan tersebut, dalam dunia bisnis, PPN dan PPNBM tidak dapat dikreditkan dan akan dibebankan sebagai biaya. Kemudian ketika PKP pedagang besar atau distribusi utama menentukan harga jual BKP yang tergolong mewah yang akan diserahkan di mata rantai berikutnya,
PPNBM sudah tidak ada lagi karena sudah berubah menjadi biaya dan menyatu menjadi bagian dari nilai tambah ketika menentukan harga jual. Kalau di soal sebelumnya, di slide sebelumnya saya menjelaskan detail tentang komponen PPNBM tersebut, itu dalam rangka untuk menjelaskan komponen nilai tambah yang membentuk harga jual di mata rantai berikutnya. Jadi sekali lagi dalam prakteknya PPNBM tersebut akan melekat kepada harga barang. Sobat Afgan yang saya hormati, di pasal 9 ayat 2 PP nomor 1 2012 di sana ditegaskan juga bahwa dalam hal A, pengusaha kena pajak yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah menggunakan BKP yang tergolong mewah lainnya sebagai bagian dari BKP yang tergolong mewah yang dihasilkannya, dan atas perolehan BKP yang tergolong mewah lainnya tersebut telah dibayar PPNBM atas barang mewah, maka dasar pengenaan pajak berupa harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A termasuk PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang kena pajak yang tergolong mewah lainnya tersebut. Jadi dengan demikian apa yang tadi saya jelaskan sudah sesuai. Sebagai upaya untuk mempertegas kembali, mari kita berikan contoh kalkulasi berikutnya atas harga jual oleh pedagang besar. Misalnya kita berikan contoh yang lebih ini lagi supaya mengulang-ulang. Ini misalnya ada nilai impor per unit sedan CBU tadi adalah 200 juta. Nilai tambah, kenapa saya rinci lagi supaya Anda memahami konsep nilai tambah, terdiri dari pertama biaya yang terdiri dari pembelian aksesoris 80 juta, PPNBM impor tadi 60 juta, kemudian PPNBM atas aksesoris 16 juta, biaya lainnya 14 juta, dan laba yang diharapkan 20 juta, sehingga nilai tambah yang terbentuk adalah senilai 190 juta, maka harga jual yang terbentuk atas sedan per unit tersebut adalah 390 juta ya. Dari 390 juta ini maka akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% yaitu senilai 39 juta. Jadi inilah PPN yang dipungut oleh importir saat importir menyerahkan barang kena pajak sedan tersebut kepada pedagang besar. Nah, dari sisi pedagang besar, maka dia akan mencatat harga perolehan per unit sedan adalah 390 juta. Nah, di sini dia tidak lagi memilah-milah apakah di situ ada PPNBM atau baik PPNBM yang pertama kali saat dibayar impor maupun PPNBM tambahan atas pembelian aksesoris mobil yang kebetulan merupakan barang mewah juga. Jadi ketika dia nilai tambah dia hanya mungkin biaya showroom dan lain sebagainya, gaji SPG ya 15 juta, kemudian dia mengharapkan laba yang diharapkan 25 juta, maka akan membentuk nilai tambah di pedagang besar ini senilai 40 juta. Jadi harga jual yang terbentuk saat pedagang besar menyerahkan kepada mata rantai berikutnya untuk sedan per unit adalah 430 juta, dan atas ini pedagang besar wajib memungut PPN yang terutang sebesar 10% dari 430 juta yaitu sebesar 43 juta. Mohon maaf ini di slide-nya masih keliru. Nah, inilah teman-teman sekalian ya. Nah, kalau kita menghitung lagi lebih dalam ya, sampai dengan ke pedagang eceran misalnya, kita potong nih dari pabrikannya tadi sudah clear ya, dari pabrikan pada saat impor
membayar PPN 20 juta dan PPNBM 60 juta. Dari pedagang besar harga perolehannya tadi mohon maaf teman-teman sekalian. Ini mohon maaf, ini karena pabrikan. Jadi ini dari barang kena pajak yang tergolong mewah yang diproduksi di dalam daerah pabean oleh pabrikan. Maka pada saat mobil sedan yang diproduksi oleh pabrikan di dalam negeri itu keluar ke pedagang besar, maka ada unsur PPN 10% dari harga jual, kemudian PPNBM 30%, ya, sehingga harga yang dicatat oleh pedagang besar kalau dirinci, harga beli perolehan penunjuk sedan 200 juta, biaya nilai tambah yaitu terdiri dari biaya dan laba yang diharapkan, nanti komponennya nilai tambah 60 juta yang biasanya akan langsung melekat sebagai harga perolehan daripada mobil tersebut, ya, nantinya. Kemudian biaya lainnya 10 juta dan laba yang diharapkan 20 juta, sehingga nilai tambahnya adalah 90 juta, sehingga akan membentuk harga jual sedan per unit dari pedagang besar ke mata rantai berikutnya adalah 290 juta. Nah, dari sini pedagang besar harus memungut PPN 10% dari 290 juta, yaitu 29 juta. Nah, nanti dari pedagang besar ke pedagang eceran, ya, pedagang eceran akan mencatat harga perolehan adalah 290 juta, kemudian nilai tambah yang dia keluarkan adalah biaya 10 juta, laba yang diharapkan 15 juta, sehingga total nilai tambah adalah 25 juta. Maka harga jual yang terbentuk adalah sebesar 315 juta. Nah, jadi PPN yang terutang adalah 10% dari 315 juta, yaitu 31,5 juta. Jadi itulah kalkulasi harga jual oleh pedagang eceran, ya. Dengan demikian kesimpulannya adalah, ya, kerancuan pasal 9 ayat 3 dan ayat 4 dari PP nomor 1 2012 ini disebabkan kesalahan ketika merumuskan definisi harga jual dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN yang menentukan bahwa harga jual tidak termasuk PPN. Nah, perubahan ini, ya, perubahan ini dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang berlaku per 1 Januari 2001. Sebelumnya sebenarnya kriteria yang digunakan, ya, untuk pengecualian ini adalah tidak termasuk pajak, ya, yang memiliki makna lebih luas, yaitu tidak termasuk PPN dan PPNBM dalam hal terutang PPNBM. Ketentuan yang sejalan dengan formula sebelum 1 Januari 2001 tersebut dijumpai pada pasal 9 ayat 3 dan ayat 4 ini. Nah, kemudian bahwa penentuan harga jual atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh PKP selain importir atau pabrikan BKP yang tergolong mewah, PPNBM yang dibayar atas perolehannya berubah menjadi biaya, bukan PPN lagi. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa untuk penentuan harga jual atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh PKP selain importir BKP tergolong mewah atau pabrikan BKP tergolong mewah, PPNBM yang dibayar atas perolehannya berubah bentuk menjadi biaya, bukan PPNBM lagi. Namun pada saat pertama kali importir barang mewah mengimpor barang mewah, bayar PPNBM, DPP-nya atau mungut PPN, bayar PPN pada saat impor, DPP-nya tidak termasuk PPNBM. Jadi ini hanya untuk di luar importir BKP tergolong mewah dan pabrikan. Ya, jadi
Ketika membeli BKP yang tergolong mewah, pedagang besar tidak pernah membayar PPNBM kepada importir. Demikian pula pedagang eceran tidak pernah membayar PPNBM kepada pedagang besar, karena memang komponen PPNBM tersebut sudah menyatu bersama dengan harga jual daripada barang tersebut, ya, karena PPNBM tidak dapat dikreditkan. Terima kasih, dan apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, segeralah like dan subscribe, karena like dan subscribe itu sifatnya gratis. Terima kasih.